ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa kerap menerima diskriminasi dari masyarakat karena dianggap berperilaku menyimpang. Begitupun dengan anak berkebutuhan khusus atau ABK yang seringkali menerima perlakuan tak menyenangkan di masyarakat. Namun tidak di Karangtengah Sumberwungut Tepus, Gunung Kidul, Yogyakarta. Mereka mendapat tempat yang tepat untuk dihargai, dihormati, sesuai kodratnya sebagai manusia. Berjarak lebih dari 50 km dari kota Yogyakarta, di pelosok yang jauh dari keramaian, bangunan hijau dengan pagar cukup tinggi di sebuah perbukitan kars menarik perhatian. Di gapura besar tertulis Pondok Pesantren Yayasan Indonesian Special Children. Inilah lembaga pendidikan yang digagas oleh Muhyiddin Isma Al-Matin atau akrab disapa Abi Guru. Ini adalah Ainul Yakin Siti Telepok. Kami menyebutnya kotanya anak berkebutuhan khusus. Kampungnya anak berkebutuhan khusus Indonesia. Yang insya Allah akan kita jadikan model di setiap kecamatan. Nah, monggo kita lihat. Dengan latar pendidikan psikologi serta pendidikan drama teater, Abi Guru mencurahkan hidupnya untuk fokus pada pendidikan, pengasuhan, dan terapi bagi anak berkebutuhan khusus serta orang dengan gangguan jiwa. Jadi awal ceritanya ODGJ itu sebetulnya berawal dari ada temen gitu menitipkan adiknya ke sini. Nah, saya waktu itu bilang, ya saya itu nggak ahli, nggak ngerti betul untuk ODGJ. Saya itu ya bukan berarti saya nggak mampu, tapi memang saya itu spesialis untuk anak autis, ADHD, retardasi mental, Down syndrome begitu. Saya nggak fokus ke sana. Minta tolonglah pokoknya, ya sudah. Pokoknya nak mari, alhamdulillah nak orang ya sudahlah ya begitu. Tapi tetap dalam kita membentuk habit dan habit ya. Jadi memang kita kalau di sini kan memang sholat, ya, terapi ada sholat, ada ILT, ada IBD, tetap ada terapi-terapi. Artinya tidak yang wah banget itu tidak gitu loh. Cuma mereka itu kita ajak ngobrol, kita ajak candaan, terus kita ajak aktivitas dengan pola tidur yang teratur, ibadah yang teratur, gitu aja sembuh dewe. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzal ladzi yashfa'u indahu. Suara mengaji terdengar jelas dari arah pintu masuk. Merekalah santri Pondok Pesantren Ainul Yakin dengan bermacam latar belakang. Anak berkebutuhan khusus dengan berbagai tipe, orang dengan gangguan jiwa hingga santri umum. Mereka berbaur, berbincang, sholat, hingga bersolawat. Saya masuk ke sini pas usia 14 tahun. Di Ainul Yakin ini ada banyak ilmu yang saya pelajari. Hafiz Quran. Mimpiku ingin menjadi seorang pengasuh yang bisa hafal 30 juz dan tinggal di satu perkampungan yang menampung para hafiz Quran. Pesantren Ainul Yakin diawali dengan berdirinya lembaga terapis di Jalan Taman Siswa Yogyakarta pada 2005. Berkembang menjadi sekolah hingga mendapatkan amanat untuk mendirikan sebuah pondok pesantren pada 2012. Di wilayah Nitikan, Yogyakarta, pesantren Ainul Yakin berdiri. Namun karena ada anak yang sering masuk rumah warga hingga menimbulkan konflik. Akhirnya pada 2017, pesantren di Padukuhan Karangtengah Tepus Gunung Kidul berdiri. Awalnya, lokasi Gunung Kidul yang identik dengan kekeringan sempat ditolak donatur. Jadi para donatur yang membantu kami itu begitu sudah mau naik gitu lihat banyak pada beristighfar, astagfirullah Mas Isma, ini gaya pondoknya gimana gitu loh. Gunung seperti ini kok mau dibuat pondok pesantren, dan nanti jalannya gimana, listriknya gimana dan sebagainya. Pada satu titik akhirnya bahasa saya itu saya gedak langit gitu. Ya Allah,
saya sungguh-sungguh ya Allah ingin membeli tanah ini. Akhirnya alhamdulillah ada satu bapak-bapak itu telepon saya, butuh berapa? 80 juta. Ya minta nomor rekeningnya ya Tat. Alhamdulillah dari situlah kemudian mulai timbul pede saya. Oh berarti kalau kita sungguh-sungguh minta sama Allah, ngotot, ngeyel, dengan bismillah insya Allah bisa. Ujian yang dilalui Abi Isma tidak berhenti di situ. Kesulitan mencari pengajar untuk bekerja di wilayah pelosok tidak menghentikan langkahnya. Abi Isma menggerakkan warga sekitar menjadi pengajar. Ini masalahnya ada pada paradigma cara pandang kita sebagai seorang guru, kita sebagai orang tua dan masyarakat cara pandangnya. Mereka itu butuh yang namanya pembiasaan yang secara rutin terus-menerus begitu, yang diulang-ulang dan butuh komunitas, butuh tempat. Nah, akhirnya saya sampaikanlah ke masyarakat bahwa Bapak Ibu kalau nanti di sini ada anak berkebutuhan khusus, ada orang-orang yang doif, orang-orang yang doif itu mereka beriman dan bertakwa, mereka sholat, mereka ngaji, maka tempat yang kering, tempat yang sulit, tempat yang serba kekurangan seperti Allah akan berikan perubahan. Dengan catatan panjenengan membantu kami dan alhamdulillah sekarang 99% yang membantu kami ini warga masyarakat. Tak sedikit kemudian warga yang kembali bersekolah untuk melanjutkan jenjang pendidikan mereka. Insya Allah yang membantu nanti masyarakat. Mereka itu kan para petani yang lulusan SD, SMP. Apa iso ngewangi? Oh justru itu. Mereka nanti dari lulusan SD, SMP mereka akan jadi dokter-dokter dari anak-anak berkebutuhan khusus. Akhirnya dari paket A, SD ya, tak suruh ikut paket B, paket C. Sekarang total semua ada 27 yang sudah kuliah di psikologi dan sosiatrik. Terlihat juga beberapa warga tengah menggarap lahan karena di Pondok Pesantren Ainul Yakin telah mandiri pangan. Kerja di Pondok Ainul Yakin ini bukannya saya mencapai upah yang besar, tidak, tapi tujuannya untuk mencari rezeki yang paling barokah. Nah, itu tujuan itu. Jadi kita bangun perkampungan ini bukan cuma asal membangun. Maka di sini kita buat untuk satu belajar terapi ibadah bekerja. Bagaimana dia bisa bekerja? Oh maka kita buat pertanian, peternakan. Terus kita buat karena tempatnya bagus ya di sini, kita buat wisata. Namanya wisata, terapi, edukasi, dan religi. Nah dari situ kan mereka bisa mencukupi kebutuhannya. Sebelum Covid itu tamu setiap bulannya itu 1.000 sampai 1.500 loh ke sini. Mereka yang nangani. Apa betul sih anak berkebutuhan khusus hafal Quran? Ya silakan dibuktikan. Sehingga mereka itu karena ini wisata spiritual, mereka itu aku orang yang anggap normal kok malah nggak bisa begitu-begini ya gitu. Pesantren Ainul Yakin mengelompokkan santrinya ke dalam 3 kelas. Kelas serba bantu untuk anak berkebutuhan khusus. Arahan bantu bagi anak dalam terapi penyembuhan dan kehidupan secara mandiri. Dan kelas mandiri atau kelas umum ditujukan untuk anak biasa yang ingin nyantri dan mengembangkan pondok pesantren. Saat ini, total santri berjumlah 150 orang. Namun karena keterbatasan ruangan, pesantren Ainul Yakin belum bisa menerima santri baru. Terdapat sekitar 200 calon santri yang masuk dalam daftar tunggu. Mereka yang ingin masuk pesantren ditinjau terlebih dulu selama 40 hari untuk melihat potensi serta tipe berkebutuhan khusus apa yang dialami sang anak. Menerima anak berkebutuhan khusus ini kan bukan seperti anak-anak umum. Jadi yang perlu kita harus perhatikan betul karena face to face, anak satu, guru satu gitu loh. Kita harus perhatikan makannya, kita harus perhatikan semuanya begitu. Jadi kami selalu mengukur kemampuan kami. Jadi waiting list ini ya karena memang kemampuan kami. Kalau di sini itu nanti berbagai macam resiko harus tahu, pondok pesantren itu harus tahu. Nah biasanya para orang tua itu menginginkan bahwa
di pondok pesantren tuh enak, senang begitu. Enggak, resikonya banyak. Ya gudikan, ya kurus, ya itu macam-macam. Nah, siap enggak? Ikhlas enggak? Kata kuncinya adalah ikhlas. Ketika sudah ikhlas, bismillah titipkan karena Allah, insya Allah ada perubahan. Dengan kurikulumnya, belajar, terapi, ibadah, bekerja, berkeluarga, bermasyarakat. Sementara untuk biaya, pesantren Ainul Yakin tidak mematok harga standar. Yayasannya betul-betul mencarikan orang tua asuh untuk mereka-mereka ini. Kalau mereka keluar sebelum saatnya, maka mereka harus mengembalikan. Itu untuk apa? Supaya mereka nggak semena-mena. Ini kita gunakan untuk membayar gaji guru karyawan kami. Kan kita itu ada sekitar 83-an guru karyawan. Operasional itu 280 sampai 300 juta per bulan. Dari mana? Ya dari Gusti Allah saja. Kita sekarang berada di PPT Agi. PPT Agi itu Pondok Pesantren Taubater Abi Guru Isma. Pondok pesantren ini baru dibangun oleh santri sendiri dan warga sekitar, memanfaatkan rumah warga. Nah, rumah warga ini kemudian kita pakai, terus kemudian kita bangun bersama-sama dengan warga dan para santri. Ini dulu rumah warga seperti ini. Nah, ini rumah warga, terus kita dirikan. Dan ini sekarang baru kita bangun. Nah, ini nanti kita buat kamar-kamarnya. Ini rumah warga asli dulu, terus ini kita buat tembok supaya tidak pergi-pergi. Ini santrinya sekarang lagi pada istirahat, beberapa santri lagi istirahat. Ini namanya Pak Munif. Pak Munif ini dulu pengusaha mobil tua dan bengkel besar. Ini namanya Mas Andi, mahasiswa drop out. Nah, ini lagi podok lenger. Baru kita ya. Ini yang membangun para santri sendiri. Para santri dibantu dengan masyarakat. Nah, ini para santri kita ya. Nah, ini ke belakang kita lihat, di belakang ini para santri dan warga lagi membangun asramanya. Asrama atau pondok pesantren. Nah, itu ya karena memang mini nggak ada dana, ya bareng-bareng. Jadi memanfaatkan karena santrinya udah pada tua-tua. Jadi kalau santri tua-tua ini ada kon ngopo, ada kon nyambut gawe kan gitu. Disuruh bekerja, intinya seperti itu. Nah, ini aktivitas. Jadi ketika mereka beraktivitas seperti ini, mereka merasa bahwa oh iya ya saya juga bisa ternyata. Jadi menghilangkan kejenuhan, menghilangkan seperti itu. Jadi pondok pesantren dibangun oleh mereka untuk tempat tinggal mereka. Dibangun sendiri bersama dengan warga sekitar. Dukungan warga terhadap hadirnya pesantren Ainul Yakin yang fokus pada pendidikan anak berkebutuhan khusus dan orang dengan gangguan jiwa dibuktikan dengan berdirinya bangunan-bangunan lain di sekitar perkampungan warga. Yo, 1, 2, 3. Bis. Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Wadiyamidin Ya Yasain Iyyaka na'budu wa Yasain Ya Sakim Siratal Mustaqim Amin. Anak Pak amma yatasa'al alladzi atin wattini wa hadal amin karena insan Ar-Rahman wa Quran Qanisan ayo babayan Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Muhyiddin Isma Al-Matin atau Abi Guru menargetkan akan membangun 1000 pesantren di seluruh Indonesia.
inilah nanti yang harapan saya, kalau masyarakat sudah bisa menerima seperti ini nanti menjadi role model di setiap Indonesia, di kecamatan. Karena mimpi saya kan ingin membangun 1000 perkampungan untuk anak berkebutuhan khusus dan ODGJ. Intinya ya masyarakat yang akan mengelola. Nah, kalau ini nanti terjadi di Gunung Kidul ini, dan nanti kan ini kan bisa menjadi modeling. Oh, ternyata lulusan mereka yang sekolahnya biasa-biasa saja bisa. Oh, orang dusun saja bisa toh. Oh, yang dibutuhkan tuh ternyata nggak ilmu-ilmu tinggi-tinggi banget begitu. Oh, ternyata kesabaran, keikhlasan, ketelatenan bisa menerima seperti itu. Kamu pasti rasa apa yang ku rasa. Sosoknya tak asing lagi di jagat hiburan tanah air. Hampir satu dasawarsa, perempuan kelahiran Tangerang 9 Agustus 1989 ini muncul di layar kaca sebagai musisi di tanah air. Iya, dialah Tantri Kotak. Penyanyi rock atau yang kerap dijuluki Lady Rocker ini dihebohkan dengan penampilan barunya dengan berhijab. Berhijab membuat Tantri merasakan perubahan besar dalam dirinya. Kini istri dari Hatna Danarda ini merasa lebih nyaman dan memiliki tujuan dalam hidupnya. Iya, sebelum berhijab, walau telah dilimpahi banyak kenikmatan dunia, namun Tantri ternyata tetap merasakan kehampaan dalam sanubarinya. Kehampaan inilah yang kerap mengganggu pikiran dan perasaannya. Enak, dikasih Allah tuh enak, dikasih apapun yang tentang dunia tuh enak, alhamdulillah. Cuman kayak ngerasa ada yang kosong aja, ada satu perasaan yang memang gila ya, udah dikasih sama Allah banyak banget, tapi kok kita nggak ngasih apa-apa ya. Masa cuma segini doang sih yang dikasih. Berbagai pergulatan batin pun mendera Tantri hari demi hari. Dari melihat perkembangan anaknya yang kian membesar, hingga membaca petanda di setiap kesehariannya. Aku kayak flashback, sempet ada kalimat pengen pakai hijab deh kalau udah punya anak. Ingat banget zaman dulu, tapi kayak mungkin kan cuma selentingan aja, tapi ya saat itu ada malaikat jebret kali mengaminkan. Terus ya udah, aku kayak wah ini dosa nih, udah ngomong pengen pakai hijab tapi anak udah makin gede. Terus aku kayak, tapi bener nggak ya gue harus memulai perubahan sekarang. Puncaknya terjadi saat ia berada di Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Tantri yang juga sedang mengalami konflik intern dengan personil Kotak lainnya mengalami insiden saat manggung di kabupaten tersebut. Mungkin waktu pas lagi nggak ada kejadian itu mungkin Kotak bubar. Tiba-tiba lagu kedua disergai, lagu kedua tabrakan sama Sela lagi. Ya udahlah, kejadian sergai itu kayak aku langsung flashback, alhamdulillah aku malah dikasih keselamatan Kotaknya. Aku mikir, terus ya Allah tapi kasih lagi dong gitu. Nggak pernah puas ya. Ya Allah kasih lagi dong petunjuk. Terus tiba-tiba ada beberapa temanku yang, ayo Tan kita umroh yuk, gini. Terus aku mikir, iya juga ya, kayaknya memang gue harus jemput hidayahnya, dikuatin lagi hidayahnya. Usai ibadah umroh itulah, penyanyi yang memiliki nama lengkap, Tantri Syalindri Ihlasari ini pun akhirnya mantap memutuskan berhijab. Iya, kini Tantri bangga berhijab. Alasan hijab itu kan ya kewajiban muslimah kan, terus dia berhijab terus dia bisa tetap melakukan aktivitas yang memang dia sukai, ya kenapa enggak gitu. Kenapa enggak kita support? Urusan keimanan, yang balik lagi ke urusan keimanan memang udah urusan dia sama Tuhannya.